Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Inni a'rifukum ya munafiqun. Aku tahu kamu, wahai orang-orang munafik. Kata Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, aku tahu kamu orang-orang munafik. Min tariqil hukmi wal ilmi. Ya. Benar-benar mengetahui secara hukum dan secara ilmu. Walakin asturukum. Tetapi sengaja aku tutupi kamu. Aku tahu kamu munafik. Tapi sengaja aku tutupi kamu itu. Tidak aku ceritakan kepada siapapun. Ya. Satarallah Azza wa Jalla, semoga Allah Azza wa Jalla menutupi kamu. Waihaka, koplok kamu, dungu kamu, matastahi, kamu tidak punya rasa malu sama sekali. Jawarihuka, sekujur tubuhmu itu, tangan dan kakimu, mataharat binal ma'asi, tidak pernah disucikan dari berbagai macam kemaksiatan, wan najasat, dan tidak pernah dibersihkan dari najis al-zahira yang terlihat mata. Tadai taharatul batin, engkau mengklaim batinmu suci. Taharatul qalbi, mengklaim hatinya suci. Masahat, tidak benar. Fakaifa sir, lalu bagaimana yang sebenarnya? Ma ta'addabta ma'al makhluk, engkau tidak punya sopan santun kepada sesama makhluk. Wa tadda'il adaba ma'al khaliq, engkau mengklaim bersopan santun dengan sang pencipta, dengan sang khaliq. Dengan makhluk saja kamu tidak sopan kok, apalagi dengan sang khaliq. Gimana lagi? Ya kalau orang sopan sama Tuhannya, dia sesama makhluk juga sopan dong. Tidak mencaci maki begitu. Ini standar ya, standar Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Seperti juga man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Sehari-hari kamu dikasih kebaikan oleh orang lain, ditolong orang lain, dibantu orang lain, tidak tahu menghargai orang, bagaimana bersyukur sama Tuhan? Ya kan seperti itu. Nah ini kan seperti itulah. Jadi ini kata saya, aku tahu kamu munafik kok, tapi sengaja saya nggak bilang gitu. Semoga ditutupi aja. Ini teguran buat kita. Masahat al-muallim maradi anka. Gurumu sendiri tidak suka sama kamu. Mursyidmu juga nggak suka sama kamu. Wala ta'adab damahuka, juga tidak sopan sama gurumu. Ya, wa qabilta minhu awamirahu, dan juga engkau juga tidak pernah nuruti perintahnya. Taqudu fi dest itu bahasa lokal di Maroko, di Maghrib. Artinya duduk di meja lah, duduk di kursi. Engkau duduk ya, nongkrong lah harus ini. Buat tasaddaru, dan kamu beragak tampil ya, berani tampil di muka. Ya tampil tuh ya berlagu lah, banyak lagunya, orang Jakarta banyak lagunya. Iya, nasihatin orang gitu. Sok jadi orang yang paling baik. Iya. La kalam, omong kosong. La kalama, omong kosong. Hatta yaquma tauhiduka ala rijlihi. Silakan buktikan
ketauhidanmu bisa berdiri tegak di atas kakinya sendiri. Artinya buktikan kekokohan akidahmu. Wa yathbutu baina yadil haqqi azza wa jalla, dan bisa tetap tegar menghadap Tuhanmu. Wa takhruju min bidati wujudika, dan sampai engkau menetas dari telurmu sendiri. Artinya sampai engkau menetas, artinya kamu ini sekarang masih berbentuk telur. Tunggu aja dulu sampai menetas, sampai matang itu. Ya kalau telur itu mesti dianggremi dulu 21 hari kan, dengan suhu yang tinggi, dengan badan panas indungnya yang panas badannya sampai dia menetas. Wa taqudu fi hajri lutfi, dan kau duduk mendapat asuhan kasih sayang dari indungnya. Wa takunu tahta janahil ans, dan kau berada di bawah naungan kemesraan bihi, dengan Tuhanmu tadi. Wa taltaqitu habbal ikhlas, baru engkau boleh mematuk biji-biji keikhlasan. Ini lagi berbentuk metafora pertemuan manusia seperti pitik telur, ya tunggu dulu, jangan buru menetas, ya yang penting dijaga, dianggremi dulu sampai dia menetas jadi pitik, lalu bisa makan ya dengan biji-biji keikhlasan tadi. Itu artinya di sini maksudnya ingin disampaikan bahwa semua itu melalui proses, bahwa mencari kebenaran, mencari kebahagiaan, membangun kedamaian di hati kita ini juga melalui proses. Bukan cara bim salah bim, datang ke kiai terus dikasih bacaan wiridan puasa lalu jadi wali gitu, ya enggak juga. Ya buktikan aja dulu. Iya, gimana lagi? Memang dikiranya kayak beli yang beli Kentucky Fried Chicken McDonald langsung langsung jadi. Lanjut. Wa tashrabu ma'al musyahadati, dan engkau juga minum air musyahadah. Musyahadah itu artinya satu tingkatan orang yang sudah bisa bertatap muka, sudah menyaksikan, yang sudah bisa membuktikan. Jadi keyakinan yang kau pegang ini selama ini kan baru katanya, sampai kamu bisa membuktikan sendiri tadi itu. Iya, kamu percaya umpamanya Buya orang pinter, kata orang kan. Setelah dibuktikan ya biasa-biasa aja kok. Kan gitu. Ya. Ada lagi, Pak Afgar itu orang pintar. Oh iya ternyata bahasa Jerman ngerti, bahasa Yunani ngerti. Waduh, luar biasa. Nah setelah diuji itu namanya punya pembuktian. Iya, kamu orang kaya, iya mana buktinya nih? Akun saya itu 10 triliun, misalnya yakin juga. Tanya banknya betul. Nah itu artinya yakinkan dululah dirimu ini. Tashrabul musyahadah, ma'al musyahadah, itu seperti itu. Memang bentuk resemblance yang jauh dari imajinasi kita. Tsumma tabqa ala dzalika. Nah, kemudian stabil, standby pada posisi kamu sudah pada tingkatan musyahadah. Ila antasira dikan. Nah, sampai nanti kamu menjadi jago. Ya, pitik dulu kan, terus makanya juga makanya benar. Nanti kamu jadi jago. Jago yang buat aduan namanya jago apa namanya? Bangkok ya. Jago aduan. Besar jagonya ya. Ada setengah meter tingginya. Ya. Iya. Kalau yang bunyinya panjang apa pelung dia? Bunyinya panjang itu pelung.
Kalau yang bunyinya kayak orang ketawa nggak berhenti. Ketawa. Ayam ketawa. Etawa. Ya. Istilahnya macam-macam. Wahina idin tasiru hafidhan lidajaj. Baru engkau bisa ngemong ayam-ayam yang lain. Iya, jadi jago dulu aja, taklukkan dulu yang lainnya kan. Saya jago itu kan satu komunitas tuh ada satu jago pimpinan tuh. Iya enggak? Jadi yang lain ikut, dia ngatur semuanya itu baru. Jangan modal kukururuknya aja. Iya, mu'athiran lahum, bisa memberi pengaruh pada mereka. Ya. Bil hubbi, dengan cintamu. Jadi memberi pengaruh pada mereka, pada nurut, ya, dengan apa? Dengan cintamu itu. Muadzinan, yang bisa memberikan izin, memberikan sertifikat, memberikan restu dan sebagainya. Ya, munabbihan linnas, dan bisa memberikan peringatan kepada manusia, ya, bisa menegur orang, ngalokaken wong, ya, menasihati orang, memberi petunjuk dan sebagainya, silakan. Tapi penting jadi jago aja dulu, jago yang betul-betul jago, bukan jago-jagoan, jago beneran, ya, ya, fil laili wan nahar, baik siang maupun malam, tunabbihuhum ila ta'ati rabbihim, kau peringatkan mereka supaya mentaati Tuhan mereka azza wa jalla. Ya jahil, goblok. Terjemahannya goblok, ya jahil, dungu, utruk ad-daftar, buang itu kitab-kitab kamu itu, buang semuanya, daftar tuh buku-buku tulisan ngapain, buang itu semuanya, tinggalin aja semuanya. Min yadika, dari tanganmu, lepaskan semuanya. Wa ta'ala uqudhu hauna, mari ke sini, duduk sini, duduk. Buang kitabnya, lawas kitabnya, duduk sini, duduk di sini depanku. Kata beliau begitu. Baina yadaya, di hadapanku ini. Baina yadaya itu kalau diterjemahkannya di antara kedua tanganku, maksudnya di depanku ini. Amami, ya, depanku. Ala ra'sika, di atas kepalamu. Artinya sini nyungsep gitu maksudnya. Sini nyungsep sini. Ya. Di atas kepalamu, ya, tunduk sini. Al ilmu yu'khadu min afwahir rijal la minad dafatir. Namanya ilmu itu diambilnya dari mulutnya orang-orang yang soleh, dari mulutnya para aulia, pada orang-orang yang sudah muqarrabun, bukan dari kitab-kitab ini. Kita semua orang juga bisa baca, yang ngarang juga belum tentu, yang ngarangnya tentu orang soleh. Ada buku tasawuf, pasti nggak yang ngarangnya seorang sufi. Buku tentang moral, yakin nggak yang penulisnya seorang moralis? Buku tentang ideologi Pancasila, yakin nggak yang menulisnya Pancasilais? Sama kan? Buku tentang agama, apa yakin yang punya juga orang sangat agamis? Ini begitu maksudnya, langsung dari mulut orangnya, itu berguru langsung, jangan katanya, ya, lihat dulu orangnya, soleh enggak, bener enggak gitu. Seperti apa standarnya? Tetap saya akan mengatakan standarnya syariat. Selain itu kita nggak tahu. Apakah dia sudah kasyaf, sudah musyahadah, apakah itu orang minal muqarrabin?
seret aja. Begitu saya lihat kencingnya nggak cebok, udah saya tinggal aja. Ngapain? Ya kan begitu, ngomongnya bohong. Itu. La minadafatir yukhadu minal hal. Ilmu itu damanya dari perilaku yang dibuktikan sehari-hari ya, dengan hal keadaannya. La minal maqal, bukan dari ucapan-ucapannya. Nanti juga ngomong, silakan ngomong, dengarkan, tapi lihat perbuatannya bener enggak. Tiap hari cari tanah wakaf, minta wakaf sama orang. Ternyata disertifikatkan bukan anaknya sendiri. Terjadi nggak? Lalu kamu mau dibohongin begitu terus-menerus? Itu namanya jarkoni. Apa tuh jarkoni itu? Ngajar wong tapi awak. Iya. Nyuruh orang puasa, dianya nggak puasa. Itu. Kemudian la minal maqal yukhadu minal fanina anhum wa anil khalqi al baqina bil haqqi azza wa jalla. Ambillah ilmu itu dari orang-orang yang sudah tingkatan fana, yang sudah tingkatan fana, al-fanina. Anhum, baik fana dari dirinya sendiri, wa andal khalqi, maupun fana dari makhluk yang lain. Al-baqina bil haqqi azza wa jalla, yang abadi selalu bersama Tuhannya. Artinya orang-orang yang tingkat spiritualisme sudah sangat tinggi sekali, yang sudah tidak punya kepentingan apapun dunia ini, semuanya hanya untuk Allah, dari Allah, demi Allah, karena Allah semuanya. Lillahi, fillahi, wa alallah, semuanya. Itu kira-kira. Ad-dairatu ala fanaika anka wa anhum. Nanti yang menjadi wilayah daerah atau wawasan yang akan kau capai nanti pada akhirnya adalah kefanaanmu juga dari dirimu dan dari mereka makhluk itu. Tuma wujuduka bihi, dan keberadaanmu, eksistensimu bersama Tuhanmu tadi. Mut ala ghairihi tumahi bihi walahu, matilah kamu an ghairihi, artinya jangan ada kepentingan apapun, jangan ada permintaan apapun, jangan ada maksud tujuan apapun kepada selain Allah. Ya. Wahyi bihi, dan hiduplah engkau hanya dengan bersama Allah saja. Walahu, dan hanya untuk Allah saja. Ishab khuddamal haqqi azza wa jalla, temanilah, bergaulah dengan pembantu-pembantu Allah, dengan kekasih-kekasih Allah, dengan orang-orang saleh, orang-orang yang benar, para auliaillah, ya. Alladzina la yabrahuna ala babihi, yang senantiasa mereka selalu bersimpuh di hadapan pintunya. Ya, artinya ulama amilin, ya, yang betul-betul mengamalkan ilmunya, bukan ulama ngomongnya aja, tapi ulama yang betul-betul mengamalkannya, selalu bersimpuh di hadapan pintu Allah. Syughluhum al-imtithal li amrihi wal intiha an-nahi. Kesibukan mereka sehari tidak lebih hanya melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya, itu saja.
wal muwafaqatu biqadarihi, yaduruna ma'a iradatihi fihim. Wal muwafaqatu, dan mereka punya sikap selalu sesuai, selalu sama, selalu senang hati untuk menerima segala takdir Tuhannya. Kena banjir, tenggelam semuanya, ya udah, terus gimana? Maunya marah, mau kecewa, ya udah. Bukan menyesali, yang penting bagaimana, kapan airnya surutnya, ya kita benahi lagi, itu aja kok. Uangnya kemana? Ya minta lagi aja, susah banget sih. Kok susah banget, ngapain nangis-nangis? Udah rumah rubuh, nangis lagi, gimana lagi? Ya duru nama iradati, mereka selalu berputar, artinya dengan kehendak Allah ini selalu mengiyakan. Apapun jadi kehendak Allah, siap saja. Memang itu kehendak Allah. Fihim wa fi'luhu bihim, dan apapun, menerima apapun yang Allah tetapkan kepada mereka. Laisa indahum munaza'ah, mereka sama sekali tidak pernah membantah. Lahum fiha wala fi ghairihim, baik terhadap diri mereka ataupun orang lain, ya sudah. Anaknya mati, ya udah dikubur, terus kemana? Urusan apa namanya? Nangis gitu. Ya udah. La ya'tariduna alaihi fil qalili walal katsir. Mereka tidak pernah melawan Tuhannya, tidak pernah menghalang-halangi Tuhannya, tidak pernah menolak apapun keputusan pada Tuhannya, baik banyak maupun sedikit, dalam segala kondisi, baik banyak maupun dikit, yang kecil maupun yang besar, siap. La fil ali wala fid dani, baik di atas maupun di bawah, baik banyak maupun sedikit, sama, siap kami laksanakan, itu saja. La tashtagil an khidmatil haqqi, janganlah kamu bekerja keras, ya, berkhidmat kepada Tuhanmu, bi khidmati nafsika, untuk kepentingan dirimu, untuk melayani kepentingan dirimu. Jangan kau lakukan khidmat kepada Tuhan untuk kepentingan dirimu. Bil hirsi ala bulughi aghradiha, dengan keserakahanmu ingin mencapai tujuan-tujuan pribadimu sendiri. Banyak orang yang bekerja, ya termasuk ya zakatnya, ya puasa, hajinya, semua, ya ibadah mah ibadah, betul, ritual lakukan, ya sholatnya, zakatnya, tapi semuanya untuk apa? Untuk dirinya. Puasa pengen kaya kan? Naik haji pengen dihormati kan? Di rumah haji pengen haji. Sekolah kan bukan perintah Allah, bukan karena Allah nyuruh kamu belajar kan, bukan kan? Cari ijazah kan? Lalu untuk bisa cari kerja kan? Untuk dirimu kan? Sadar nggak? Nggak sadar juga. Jadi sekarang saya mau nanya, selama ini yang kau kerjakan di dunia, berapa persen untuk Allah, berapa persen untuk dirimu? Ternyata 0 kok. 100% untuk dirimu semuanya. Selama ini Tuhanmu diabaikan begitu saja. Orang mau kawin, apa betul niat ibadah atau lihat mau ini kebutuhan biologis? Kalau tidak biologis, siapa yang kebutuhan sosial, kebutuhan status, ya kan gitu. Kebutuhan ya kesehatan, barangkali sendirian nggak punya istri, ya kawinlah untuk ngurusi kita yang yang sudah jompo itu kan kawin lagi, kawin tua tuh kan tinggal matinya kawin kan, ya supaya jangan sampai mati nggak ada yang tahu. Iya, atau karena jabatan harus punya istri, ya terpaksa kawin.
Kan begitu. Jadi kapan engkau pernah melakukan sesuatu untuk Allah? Coba renungkan dulu. Sejak kau lahir sampai sekarang, tolong ceritakan kepada aku perbuatan apa, kebaikan apa yang kau lakukan dengan sengaja. Ini hanya untuk Tuhanku. Sekalipun memang pernah kau lakukan, tetapi setelah aku tahu engkau bercerita tentang kebaikan-kebaikanmu kepada teman-temanmu, itu juga sebagai bukti akan kepalsuanmu itu. Apalagi Allah, aku juga tersinggung kalau engkau memberi uang kepadaku lalu kau ceritakan pada orang lain, aku tersinggung. Sadar nggak? Iya. Tuh, saya nyumbang Buya Sakur tuh sekian juta. Saya senang atau marah? Allah sih gimana? Ini karena nggak paham, selama ini nggak paham. Jadi artinya bahwa selama ini kan pendekatan ketuhanan kita kan ketuhanan fikih. Ribut pahala kan, surga dan neraka kan. Iya, dengan bangganya nyumbang masjid, bawa wartawan 4. Dipoto cepret-cepret, di expose di media sosial ya, atau di koran media cetak. Ya, dipasang gambarnya serah terima. Anak-anak yatim naik panggung. Ya kan, fakir miskin, bingkisan. Saya melihatnya ketika fuqara masakin, anak kecil naik panggung, saya merasakan seperti penghinaan kepada mereka kok. Dipertontonkan di atas panggung, suruh dilihat orang. Kalau ngasih aja lah, nggak usah naik panggung dipertontonkan kok. Terus anak yatim dikasih bingkisan setahun sekali. Nah mereka makannya setahun sekali. Begitu juga saya tidak menyalahkan, lumayanlah daripada tidak setahun sekali juga. Tapi siapa yang memikirkan makan mereka setiap hari? Jadi artinya bahwa selama ini ternyata kalau kita jujur, semua amal perbuatan kita cacat semuanya. Jadi mulai sekarang gak usah ngitung pahala dah. Masih penting kita memperbaiki, catat ini aja lah ke depan gitu. Sebab sekecil apapun nanti yang akan akan menjadi modal apa sanggup tuh bekal di akhirat itu ya akhirnya ya amal kita yang diterima itu sekecil apapun. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, sekecil apapun itu saja. Yang lain nggak ada semuanya itu. Ini Syekh Abdul Qadir Jilani mengingatkan kita seperti itu, bahwa banyak orang yang berkhidmat untuk Allah tapi ternyata ujungnya untuk kepentingan pribadi. Tolong diwaspadai. Ya. Laisa indahum munaza'ah. لا تشتغل عن خدمة الحق عز وجل بخدمة نفسك بالحرص على بلوغ أغراضها. أولياء الله عز وجل في تكلف الطلب من الخلق من غير حاجة إليهم. Jadi ketika engkau melihat ada waliullah, mungkin kadang-kadang minta ini minta pada sesama gitu, saya kira jangan dimaknai bahwa para wali membutuhkan mereka, tidak. Ya, waliullah itu sudah tidak berharap bantuan dari siapapun, hanya mengandalkan bantuan Allah. Tetapi kalau Anda melihat seperti itu artinya bukan mereka butuh. Jadi apa?
dalam bidang edu untuk membangun kebersamaan sesama mereka. Nah kalau minta juga untuk orang lain juga, bukan untuk dirinya. Iya kan? Umpamanya kita ada orang banjiran, kita mau ngasih beras nggak ada, ya telepon teman yang punya beras dong. Tolongnya ada orang susah dibantu, kan gitu. Kalau nggak bisa kita bantu sendiri, kita minta tolong orang yang lain. Itu para aulia seperti itu, bukan untuk dirinya. Butuh juga enggak, maksa juga enggak, kalau pernah maksa gitu. Iya. Walakin yulhimuhum, tapi hanya untuk mengilhami mereka, untuk memberikan mengilhami mereka, memberi support mereka, memberi memberikan inovasi kepada mereka, bidzalika rahmatan lil khalqi, ya supaya membangun kasih sayang kepada sesama makhluk gitu. La yatlubu minhum binafsihi nafsuhu, ya binafsihi. Jadi ketika mereka para wali minta sesuatu pada orang, itu bukan untuk dirinya, bukan, tapi untuk membangun kebersamaan, itulah kira-kira begitu. Nafsuhu qad ma'annat, jiwa dia seorang wali sudah damai, sudah tenang, enggak bakal minta. Wala yabqa laha iradatun wa syahwatun fi ma yalid dunya. Di dalam hati mereka sudah tidak ada lagi keinginan, tidak ada lagi syahwat, keserakahan, sudah tidak ada fi ma yalid dunya, ya apa yang berurusan dunia mereka sudah sama sekali tidak berurusan. Seperti itu. Ya, gitu aja kira-kira. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.